Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 20.100.2002. Di sini saya akan menghafal mengenai ayat dan hadis. Yang tema pertama yaitu perintah untuk bekerja atau mencari nafkah. Ayat untuk mencari nafkah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebankan melainkan menurut kadar kemampuannya. Ayat tersebut menerangkan bahwasannya setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan, sebagaimana mestinya, karena ibu merupakan wadah bagi anak-anak, sedangkan ayah yang memiliki wadah tersebut. Maka dari itu sudah berkewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Suami tidak boleh kikir terhadap istri sehingga istri menderita karenanya. Hadis mengenai untuk mencari nafkah yaitu wa an Hakim bin Muawiyah an abihi qala qultu ya Rasulullah ma hakun jauji ahadina alaihi qala tut'imuha ida akalta wa taksuha ida iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fal baiti. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang artinya dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberikannya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah kecuali di dalam rumah. Dari hadis tersebut menerangkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama, memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan maupun papan. Terus tidak menyakiti istri seperti memukul wajah istri. Terus yang ketiga, memberikan nafkah batin, misalkan tidak meninggalkan seorang istri. Terus ayat tentang etos kerja terdapat dalam Quran Surat An-Naba ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah menjadikan siang terang benderang agar kita dapat mencari penghidupan dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Hadis tentang etos kerja yaitu ayyul kasbi atyabu qala amalu rojuli biadihi wa kullu bai'im mabrur, yang artinya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan sebuah pertanyaan dari sahabat kepada Nabi tentang pekerjaan apakah yang paling baik. Rasul pun menjawab, pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya sendiri dan perdagangan yang dilakukan sesuai syariat agama Islam. Tema yang kedua yaitu ayat dan hadis tentang jual beli. Ayat tentang jual beli terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Tafsir min Fadil Qadir berkata bahwasannya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian sendiri dengan cara yang diharamkan oleh syariat agama Islam, seperti riba, judi, terus memalak dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan di antara kedua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian yang mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut. Hadis tentang berdagang, yaitu Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyabul kasbu tujaril ladina idha hadasu lam yaktibu wa idha wa'adu lam yuhlifu wa idha tuminu lam yahunu wa idha shtarau lam yadumu wa idha ba'u lam yamdahu wa idha kana alaihim lam tulu wa idza kana lahum lam yu'asiru, yang artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang yang apabila dia berkata tidak berdusta, yang apabila berjanji tidak mengingkari, yang apabila diberi amanat tidak hianat, yang apabila membeli tidak mencela, yang apabila menjual tidak memuji, yang apabila punya kewajiban tidak menunda-nunda pembayaran, yang apabila memiliki hak tidak mempersulit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya seseorang yang memiliki tekad untuk berwirausaha haruslah jujur dan tidak berbohong, karena tidak ada tahap yang lebih baik dari tahap yang dapat secara baik dan benar menurut syariat Islam. Jika kita berwirausaha sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam dan mengikuti jejak Rasulullah, maka kita tidak dapat hanya dalam tahap yang baik, tetapi insya Allah usaha kita yang akan semakin maju, karena secara otomatis orang lain akan senang membeli kepada kita. Tetapi jika tidak melakukan dagang dengan yang disyariatkan oleh agama Islam, ya efeknya semakin banyak kejelekan, seperti kurangnya pelanggan, ketidakpuasan pelanggan juga. Hadis tentang zakat, infak, serta sedekah. Ayat tentang zakat terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalat wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Rasul agar kamu diberikan rahmat. Ayat tersebut yaitu seruan kepada orang-orang beriman untuk mendirikan sholat dengan sempurna dan pada waktu yang telah ditentukan. Terus perintah untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, serta mentaati Rasul dengan berpegang teguh kepada petunjuk agar kalian meraih rahmat Allah yang luas. Terus ayat tentang infak terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu tau'an au karhal la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin, yang artinya, katakanlah
nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksud dari ayat tersebut yaitu salah satu azab yang menimpa orang-orang munafik adalah perintah menginfakkan harta mereka untuk membantu perang di jalan Allah agar mereka dapat menutupi kemunafikan, sehingga mereka tidak perlu pergi berjihad. Hai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, keluarkanlah sebagian harta kalian secara sukarela atau terpaksa, namun infak itu tidak akan diterima sebagai amalan baik dari kalian agar akibat dari kekafiran dan keengganan kalian mentaati Allah. Terus ayat tentang sedekah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairam min shadaqatin yatabauha adzan wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maksud dari ayat tersebut yaitu perkataan yang baik, doa yang baik bagi saudara seiman dan menutupi kekurangannya yang ia ketahui merupakan hal yang lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan ucapan yang buruk dan perbuatan yang jelek. Allah Maha Kaya dari apa yang mereka sedekahkan, maka maha lembut sehingga segera menimpakan hukuman. Terus hadis tentang zakat, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhadha min kulli salasina minal baqari tabi'an au tabi'atan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku untuk memungut zakat dari tiap-tiap 30 ekor sapi dengan seekor anaknya jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Hadis riwayat 5 perawi. Yang kedua, hadis tentang infak, mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma Allahumma a'ti mu'fikon khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada 2 malaikat yang turun setiap pagi dan berkata, dan salah seorang di antara mereka, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan malaikat yang lain berkata, berilah kebinasaan bagi orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang zakat yaitu nakosot sodakotum min malin, yang artinya sedekah itu akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, ayat dan hadis tentang sewa menyewa.
ayat tentang sewa menyewa terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatis tat'ama ahlaha fa abau ayyudhifuha fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa aqamah qala law syi'ta latakhadta alaihi ajran, yang artinya maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Terus hadis tentang sewa menyewa, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis tijaril ajiri hatta yubayinalahu ajruhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menyewa atau memperkerjakan seorang pekerja sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, ayat dan hadis tentang hutang piutang. Ayat tentang piutang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullahu fal yaktub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillah rabbahu wala yabkhos minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyumillah huwa fal yumlil waliyuh bil adli, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Ayat tersebut menjelaskan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tunai, hendaklah mereka mencatatnya karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta untuk memperkuat apabila timbul suatu pertanyaan mengenai utang tersebut. Dalam pencatatan utang tersebut harus dilakukan secara adil dan benar, dengan kata lain tidak berat sebelah. Terus hadis mengenai utang piutang yaitu inna minas shadaqati al tu'ina sonian au tasna'a li ahroko, yang artinya sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau
membantu orang yang bisu. Selanjutnya, hendaklah orang yang berutang mengimlakan kepada si penulis tanggungan utang yang ada padanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, yang dimaksud dengan istilah safih dalam ayat di orang yang dilarang bertasawuf karena dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya. Ayat dan hadis mengenai distribusi. Ayat tentang distribusi terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Rasul, untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang di dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasulnya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasulnya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Terus hadis tentang distribusi. An Haulatal Ansoriyah radhiyallahu anha qalat sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan fatahawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahun nar yaumal qiyamah. Dari Khawlah al-Ansyariyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada orang-orang yang mendistribusikan harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ayat tentang konsumsi terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat tersebut perintah yang ditunjukkan bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, melainkan untuk seluruh manusia. Ini juga menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin ataupun kafir. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau dipergunakan. Contohnya seperti Allah menciptakan ular yang berbisa bukan untuk dimakan, tetapi bisanya itu bisa menjadi
obat. Terus ada burung-burung yang diciptakan Allah untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian tidak semua yang di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia. Karena itu Allah memerintahkan untuk makanan yang halal. Terus Quran surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famaniddur bagin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas ya, makanan yang diharamkan oleh Allah bagi seluruh umat manusia yaitu bangkai, kecuali hewan air laut dan belalang. Terus darah, daging babi, binatang yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Hadis tentang konsumsi yaitu an Amr ibn Sya'ib an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfi wala mahilah, yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaian yang dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasa'i.